10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai anak-anakku yang baik, kita bertemu lagi di pertemuan yang ke-14. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai perkembangan desa dan struktur keuangan dan perkembangan kota. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini dengan rajin dan giat dan penuh rasa ingin tahu, kalian diharapkan mampu menjelaskan struktur ruang serta perkembangan desa dan kota. Oke, jadi di sini materi terakhir mengenai desa itu adalah perkembangan desa. Jadi sebenarnya ada materi mengenai struktur keuangan desa, hanya saja ini hampir sama dengan materi tipologi desa. Jadi nanti coba kamu buka lagi bukumu pertemuan yang terakhir. Nah, jadi perkembangan desa ini dibagi berdasarkan tingkat pembangunannya. Yang pertama itu ada desa swadaya, yang kedua desa swakarya, dan yang ketiga itu desa swasembada. Nah, kita mulai dari desa swadaya dulu. Oke, ini gambarnya. Nah, desa swadaya ini disebut juga sebagai desa tradisional. Kemudian desa swadaya ini biasanya lokasinya terdapat di daerah pegunungan atau di perbukitan yang daerahnya sangat terpencil. Kemudian yang ketiga itu di desa swadaya ini penduduknya masih terikat pada adat istiadat. Jadi mereka masih belum mengenal teknologi modern. Jadi mereka itu masih sangat terikat sekali pada adat istiadat daerahnya tersebut. Kemudian yang keempat itu hubungan antar individu sangat erat karena jarak sosialnya ini sangat dekat dan di desa ini biasanya terdapat penduduk yang masih bersaudara atau masih memiliki hubungan darah. Jadi hubungan antar individu penduduk yang terdapat di desa itu sangat erat. Kemudian mata pencarian penduduk di desa swadaya ini masih tergolong homogen. Homogen artinya masih satu jenis dan hasilnya itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer. Masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja seperti itu. Kemudian di desa swadaya ini proses kemajuannya sangat lambat sekali ya, karena masyarakat jarang atau tidak sama sekali berhubungan dengan masyarakat luar. Artinya masyarakat yang terdapat di desa swadaya ini bisa dikatakan tertutup. Mereka tidak mau atau jarang bahkan tidak sama sekali berhubungan dengan masyarakat di luar. Nah, oleh karena itu desa ini juga sering disebut sebagai desa terbelakang. Nah, ini perkembangan desa yang pertama. Yang kedua itu adalah desa swakarya. Nah, ciri yang pertama itu desa ini sudah lebih maju dari desa swadaya. Yang kedua, peralihan dari desa swadaya menuju desa swasembada. Nanti di atas desa swakarya ada desa swasembada. Jadi desa swakarya ini sering juga disebut sebagai desa peralihan atau desa yang sedang berkembang dari desa swadaya menuju desa swasembada. Yang ketiga itu masyarakat desa yang terdapat di desa ini sudah tidak begitu terikat pada kebiasaan atau adat istiadat. Artinya ya bukan berarti tidak tahu adat sama sekali atau bukan berarti tidak mengikuti kebiasaan daerah itu, bukan, tetapi sudah ada masyarakat yang tidak terlalu terikat seperti itu. Memang masih melaksanakan atau masih mengikuti adat istiadat, cuman tidak begitu terikat. Yang ketiga itu pengaruh dari luar desa ini sudah mulai masuk ke wilayah ini, ke desa ini. Kemudian mata pencarian di desa ini sudah mulai beragam, sudah mulai berjenis, bukan hanya satu jenis saja. Jadi kalau misalnya awalnya petani ya bukan hanya petani saja, mungkin sudah ada yang berdagang dan lain sebagainya. Kemudian produktivitas kerja mulai meningkat, kemampuan masyarakat di situ untuk bekerja itu sudah mulai meningkat. Mereka sudah mulai banyak menghasilkan barang dan jasa tersebut. Prasarana desa semakin bertambah. Dan yang terakhir itu, desa swakarya ini sering juga disebut sebagai desa transisi atau desa yang sedang berkembang, atau juga sering disebut dengan desa peralihan. Yang ketiga itu ada desa swasembada. Nah, desa swasembada ini merupakan desa yang sudah berkembang, jadi masyarakatnya sudah mampu memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensi. Artinya
SDM-nya juga sudah semakin meningkat, jadi masyarakat itu sudah pandai mengelola sumber daya alam atau potensi yang terdapat di wilayahnya. Kemudian mata pencarian penduduk di desa ini sudah beraneka ragam atau heterogen. Tingkat perekonomian desa ini juga sudah lebih maju. Fasilitas desa juga sudah cukup memadai, jadi terdapat fasilitas-fasilitas desa, contohnya seperti puskesmas, kantor-kantor pemerintahan, fasilitas-fasilitas desa yang lain sudah cukup memadai. Kemudian penduduknya juga sudah tidak terikat kuat pada tradisi. Nah, jadi biasanya desa swasembada ini umumnya berlokasi di sekitar ibu kota kabupaten, seperti itu. Jadi inilah dia 3 perkembangan desa: swadaya, swakarya, dan swasembada. Nah, itu materi terakhir mengenai desa. Nah, kita lanjut, kita masuk ke materi struktur keuangan dan perkembangan kota. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian kota terlebih dahulu. Oke, jadi di sini menurut Pak Bintarto, kota itu diartikan sebagai suatu jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai strata sosioekonomi yang heterogen dan coraknya materialistis. Nah, kita sebenarnya sudah tahu ya, kalau kamu melihat dalam kehidupan sehari-hari, kamu sudah pasti tahu kota itu seperti apa, desa itu seperti apa. Nah, jadi bisa kita artikan bahwa kota ini merupakan suatu wilayah yang memiliki jaringan itu kan biasanya lebih luas. Jadi artinya yang terdapat penduduk yang padat di situ, ya kan? Dan kemudian diwarnai dengan strata sosioekonomi. Jadi sudah bermacam-macam tingkatan-tingkatan ekonomi yang terdapat di situ, dan penduduk yang tinggal di situ juga sudah beraneka ragam asalnya, sudah heterogen. Oke, di sini ada kriteria kawasan perkotaan, itu nanti ada 2. Kriteria kawasan perkotaan yang pertama memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya bukan pertanian. Artinya yang utama di situ ya bukan pertanian, bukan seperti desa. Jadi mata pencarian penduduknya itu terutama di bidang industri. Di bidang manufaktur, di bidang bagian memproduksi barang. Kemudian juga di bidang perdagangan dan jasa. Kemudian kriteria kawasan perkotaan yang kedua memiliki karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan jasa yang didukung prasarana dan sarana. Kita tahu bahwa kota itu sangat tinggi sekali bagian dalam hal pelayanan barang dan jasa. Maka di kota itu bisa juga disebut sebagai pusat perdagangan dan pusat jasa. Nah, dan didukung dengan prasarana dan sarana yang terdapat di situ, fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan pelayanan barang dan jasa. Jadi inilah dia 2 kriteria kawasan perkotaan. Oke, kita lanjut. Di sini ada karakteristik atau ciri-ciri kota. Ini nanti ada ciri fisik dan ciri sosial. Nah, ciri fisik kota itu yang pertama terdapat pasar, pertokoan. Jadi pasar dan pertokoan ini nanti bisa juga disebut sebagai pusat perdagangan. Jadi kan kita tahu bahwa banyak sekali kita yang dari desa pergi ke kota untuk membeli suatu barang yang tidak ada di desa. Jadi sana sudah lebih lengkap. Seperti itu, makanya dia dikatakan sebagai pusat perdagangan. Yang kedua terdapat tempat-tempat parkir. Artinya karena di kota itu kan banyak bangunan-bangunan yang tinggi, banyak kantor-kantor, banyak sekolah-sekolah dan lain sebagainya, maka harus terdapat tempat-tempat parkir untuk kendaraan. Yang ketiga, ciri yang ketiga terdapat tempat-tempat rekreasi dan olahraga. Makanya nanti di kota ini juga sering disebut sebagai pusat rekreasi. Rekreasinya adalah tempat hiburan, tempat bermain dan lain sebagainya. Dan juga di sini terdapat tempat-tempat olahraga. Contohnya seperti tempat fitness dan olahraga-olahraga yang lain. Yang keempat, ciri fisik yang keempat itu ini sangat kita lihat jelas ya kalau kita pergi ke kota. Kepadatan bangunannya tinggi. Jadi di kota ini banyak gedung pencakar langit. Yang kelima, fasilitas umum yang lengkap. Jadi nanti fasilitasnya ini banyak ya. Fasilitas perdagangan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Jadi ini sudah sangat lengkap di kota. Oke. Nah, kita masuk ke ciri sosial kota. Ini hanya secara umum ya Nakku. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Nanti kamu baca-baca lagi bukumu. Nah, ciri sosial kota yang pertama itu kepadatan penduduk tinggi. Jadi
di kota itu sudah bangunannya padat, penduduknya juga sangat padat. Yang kedua, kurangnya rasa toleransi sosial. Nah, ini nanti berhubungan dengan yang ketiga, karena penduduknya sangat bersifat individualisme, artinya yang mementingkan diri sendiri, maka itu menciptakan rasa toleransi sosial yang kurang, seperti itu. Yang keempat, masyarakatnya heterogen. Jadi bedanya di desa itu kan kita biasanya masih satu suku atau dua suku ya, masih bersaudara. Tapi kalau di kota itu masyarakatnya sudah heterogen, asalnya itu sudah berasal dari berbagai daerah bertemu dalam satu wilayah. Jadi kalau di kota itu masyarakatnya sukunya itu sudah beragam. Ada suku Karo, Jawa, Batak, bahkan ada dari daerah timur, contohnya ini kalau di Medan, contohnya kota Medan. Jadi sukunya itu sudah sangat beragam sekali, sudah berasal dari berbagai daerah. Kemudian ditandai dengan adanya jarak sosial, artinya adalah antar manusia itu sudah tidak terlalu erat, tidak dekat seperti mereka yang tinggal di desa, gitu dia. Oke, kita lanjut. Di sini nanti ada fungsi kota, ada nanti 7 kalau tidak salah. Ya, yang pertama itu kota sebagai pusat pemerintahan. Makanya biasanya kayak ibu kota Indonesia itu kan pasti dipilih adalah kota besar. Jadi itu dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Yang kedua, kota sebagai pusat pendidikan. Makanya juga kita dari desa, kalau tidak ada universitas atau kampus yang ada di desa, tidak ada universitas yang ada di desa, maka kita pergi ke kota untuk bersekolah. Kota sebagai pusat pelayanan kesehatan ini juga seringkali kita temukan kalau misalnya banyak penduduk-penduduk dari luar kota pergi ke kota tersebut untuk berobat atau untuk dirawat di situ karena fasilitas kesehatannya lebih lengkap. Yang keempat, itu kota sebagai pusat produksi, artinya di kota itu kan ditandai dengan banyaknya industri ya atau manufaktur dalam hal pembuatan barang-barang jadi. Sementara di desa itu kan hanya industri kecil saja, industri rumah tangga. Jadi kota itu bisa disebut sebagai pusat produksi karena di sana banyak pabrik-pabrik, industri-industri yang bertujuan untuk membuat barang-barang jadi yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima itu kota sebagai pusat perdagangan. Nah, kalau sudah di sini pusat produksi artinya ya barang-barang jadi tadi ya dijual di daerah itu sendiri atau misalnya dikirim ke daerah lain. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, banyak juga kita pergi ke kota itu membeli barang yang tidak ada di desa. Jadi maka kota ini sering disebut juga sebagai pusat perdagangan fungsinya. Yang keenam itu kota sebagai pusat kebudayaan. Nah, sebenarnya di sini banyak yang berpikir bahwa bukannya di kota itu budayanya sudah semakin hilang. Memang iya, tapi ada beberapa kota yang menjadikan budaya itu sebagai penarik wisatawan untuk datang ke situ. Contohnya seperti di Bali ya, di Bali bisa juga di Jogja, nanti mungkin kamu cari contoh yang lain. Jadi sebenarnya bukan hanya di desa saja kebudayaan itu kuat, tetapi ada beberapa kota. Ada beberapa kota yang menjadikan kebudayaan di wilayah itu sebagai penarik wisatawan untuk datang ke situ. Maka nanti ada kota sebagai pusat kebudayaan. Nanti coba cari contohnya. Dan yang terakhir itu kota sebagai pusat rekreasi. Tambah nanti pusat rekreasi dan hiburan. Jadi kita tahu bahwa di kota itu banyak sekali ya jenis-jenis rekreasi dan hiburan, fasilitas-fasilitas hiburan, taman bermain, tempat bermain dan lain sebagainya seperti itu. Jadi inilah dia 7 fungsi kota. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tipologi kota. Yang pertama itu kota administrasi ya. Nah, kota administrasi itu ini menjadi ibu kota suatu wilayah. Jadi fungsi utamanya apa? Jadi fungsi utamanya itu adalah untuk mengelola negara atau unit administratif lainnya. Seperti itu. Jadi contohnya ini seperti ibu kota negara atau ibu kota provinsi contohnya. Contohnya kalau di Indonesia itu Jakarta ya, itu dijadikan sebagai kota administrasi. Kemudian yang kedua itu ada kota pertahanan. Jadi kota pertahanan ini berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi kota-kota pertahanan ini terletak di tempat-tempat yang strategis di bagian militer seperti itu.
Jadi nanti di kota-kota itu dibangun seperti pusat pelatihan, pangkalan angkatan udara, lapangan udara, pelabuhan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara. Tipologi yang ketiga itu adalah kota budaya. Jadi kota ini adalah untuk jadi kota budaya ini bertujuan untuk pengembangan budaya atau pertahanan budaya yang terdapat di wilayah itu. Jadi bisa jenis kota yang termasuk seperti ini itu bisa seperti kota pendidikan, kota seni, dan kota ziarah. Yang keempat itu adalah kota produksi. Nah, kota produksi ini berkaitan dengan kegiatan produksi, baik itu produksi massal atau manufaktur atau untuk kerajinan khusus seperti itu. Jadi kota-kota manufaktur atau kota-kota produksi ini memiliki pertumbuhan yang relatif modern seperti itu. Modern pun tapi pusat-pusat kerajinannya itu seringkali masih bersifat tradisional. Contohnya kan kalau di Bali itu kan ada juga pembuatan tas-tas rotan yang berhubungan dengan pengembangan daerah wisata di kota tersebut. Yang kelima itu ada kota komunikasi. Kota komunikasi ini sebagai penghubung dalam rantai komunikasi. Jadi kalau di Indonesia ini jumlahnya cukup banyak dan sangat beragam. Kemudian kota-kota ini berkaitan juga dengan pengumpulan hasil produksi dan distribusi barang, karena ketika melakukan distribusi barang itu sangat diperlukan komunikasi yang baik. Yang keenam itu ada kota rekreasi. Jadi kota rekreasi ini sebagai tujuan untuk berekreasi, termasuk juga pusat kesehatan gitu ya. Kalau misalnya ada kota sebagai pusat kesehatan itu termasuk ke kota rekreasi, pusat kesehatan, wisata, dan tempat-tempat liburan. Nah, jadi kota ini menawarkan daya tarik yang kuat atau terkait dengan iklim, pemandangan, dan kondisi sosial seperti itu ya. Jadi ini dia 6 tipologi kota. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ya, ini yang terakhir, tahap perkembangan kota. Tahap perkembangan kota itu menurut Lewis Mumford itu ada 6. Ada 6. Yang pertama itu ada Eopolis. Jadi Eopolis ini merupakan awal pembentukan kota yang tentu saja berakar dari desa. Nah, jadi kita tahu tidak bisa terbentuk kota kalau belum ada desa kan gitu. Jadi desa dulu seperti yang tadi swadaya, swakarya, swasembada, kemudian desa swasembada atau desa maju itu sudah semakin maju lagi sehingga membentuk sebuah kota kecil. Nah, jadi perekonomian yang terdapat di Eopolis ini itu sebenarnya masih berakar atau masih didasarkan pada daerah pertanian. Cuman mereka sudah mulai membangun sebuah pasar yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian di wilayah itu. Nah, tahap yang kedua adalah tahap polis. Nah, jadi memiliki sifat agraris, terdapat pusat keagamaan dan juga pusat pemerintahan. Kemudian di tahap Eopolis ini, kegiatan industri kecil sudah mulai muncul seperti itu. Kemudian secara perlahan sebuah komunitas tumbuh di sekitar inti wilayah dengan pemerintahan dan lembaga-lembaga sendiri seperti teater dan pasar. Artinya ya sudah mulai muncul lembaga-lembaganya sendiri, sudah mulai muncul teater dan pasar. Kemudian di tahap yang ketiga itu tahap metropolis. Tahap ini adalah tahap kota besar yang perekonomiannya mengarah ke sektor industri. Jadi kota ini sudah mampu memberikan pengaruh terhadap wilayah di sekitarnya. Kemudian perekonomiannya juga tadi katanya sudah lebih mengarah ke industri. Jadi mereka sudah menghasilkan barang-barang jadi yang akan didistribusikan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. Kemudian yang keempat itu megalopolis. Terjadi pertumbuhan kota yang berlebihan dan menjadi awal kemunduran kota. Sebenarnya di sini artinya adalah maksudnya di sini kemunduran kota ini karena terjadi pertumbuhan kota yang berlebihan sehingga membuat kota itu terlalu berfokus kepada apa yang ingin dicapainya. Contohnya seperti terjadi ekspansi industri. Artinya
kota itu hanya berfokus terhadap industri saja. Itu tadi makanya dibilang pertumbuhan kota yang berlebihan. Memang dia semakin maju dalam bidang ekonomi ya, dalam bidang industri contohnya, tetapi itu sebenarnya menjadi awal kemunduran kota itu tadi. Dia hanya fokus ke hanya satu itu saja, sehingga mengabaikan hal-hal lain yang mungkin berkaitan dengan pertumbuhan kota. Karena kan sebenarnya pertumbuhan kota itu kan bukan hanya di bidang ekonomi saja. Makanya tadi katanya terjadi pertumbuhan kota yang berlebihan, dan itulah yang menjadi awal kemunduran kota. Nah, kira-kira ini contohnya kota apa ya? Nanti kamu cari ya. Yang kelima itu ada Tiranopolis. Jadi di tahap ini kota mengalami kemerosotan moral dan kerawanan sosial yang sulit dikendalikan, seperti banyaknya kejahatan seperti perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Jadi di tahap ini, tahap Tiranopolis, ini ditandai dengan lingkungan kota yang memburuk. Dan biasanya orang-orang yang terdapat di kota ini lari ke pedesaan karena sudah terjadi ketidaknyamanan yang terdapat di kota itu. Seperti itu dia. Nah, tahap yang terakhir yang keenam, nekropolis. Jadi tahap nekropolis ini tahap kota yang mengalami kehancuran peradaban dan mengarah menjadi kota mati. Jadi pada tahap ini kota semakin membusuk, peradaban menurun, kemudian ditandai dengan perang, kelaparan, dan penyakit yang terjadi di mana-mana, sehingga membawa kota menuju kehancuran. Kira-kira di dunia ada nggak kota nekropolis? Oke, dan kira-kira di antara 6 ini Indonesia berada di mana ya? Indonesia kan negara, atau Jakarta, Jakarta itu kira-kira berada di tahap mana? Ya, polis, metropolis, megalopolis, tiranopolis, atau nekropolis, seperti itu. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirim tepat waktu. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.